Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak DPM yang telah mendampingi kita. Yang saya hormati juga seluruh pihak Madrasah Mantiga Madi yang telah dengan senang hati memberikan data-datanya untuk laporan dari kelompok kita, dan seluruh kelompok 15 yang saya cintai yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan laporan magang ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan laporan magang ini tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya selawat bertahtakan salam tetap selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, membela bangsa penegak agama yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil laporan magang satu saya yang bertepatan di Madrasah Mantiga Madiun. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya selesaikan. Langsung saja untuk menghemat waktu, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada terkait observasi kultur dan manajemen madrasah di Mantiga Madiun. Oke, yang pertama adalah kebiasaan yang sedang dibudidayakan atau yang sudah membudayai di Mantiga Madiun. Setidaknya ada 5 yang saya cantumkan di laporan saya, yaitu pertama terdapat tegur sapa dan salam. Nah, budaya yang seperti ini sedang dibudayakan dan ada yang sudah membudaya di Mantiga Madiun, yang dimana tegur dengan salam, sapa dengan salam ini atau 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun, yang tentunya dibudayakan di sana. Nah, karena apa? Dalam lingkup madrasah adalah sebagai salah satu tempat untuk pembentukan karakter. Oleh sebab itu hal-hal yang demikian harus segera untuk dibudayakan agar nantinya ketika terjun di masyarakat karakter seperti ini bisa tertanam dan terinternalisasi dengan baik di diri siswa. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor 2 ya, terdapat kepatuhan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan peraturan, yang dimana sudah sangat jelas ketika saya mengobservasi dalam mengobservasi dalam madrasah, banyak ataupun sudah banyak siswa dan juga warga sekolah yang di situ sangat-sangat menepati peraturan yang ada. Contohkanlah seperti saat ini ketika kita pandemik seperti ini, banyak siswa ataupun warga sekolah yang menaati protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, dengan menjaga jarak, dan selalu cuci tangan sebelum masuk ke madrasah. Dan di sisi lain, saya juga mengamati bahwa sedikit sekali warga sekolah yang di situ telat. Nah, di sini kan membuktikan bahwa terdapat kepatuhan dalam kedisiplinan dalam pelaksanaan peraturan. Yang ketiga selanjutnya adalah terdapat budaya pembacaan doa. Yang saya amati dari observasi yang saya lakukan di Mantiga Madiun, di Madrasah Mantiga Madiun, itu sebelum adanya pembelajaran itu selalu diadakan doa bersama terlebih dahulu, ataupun juga pembacaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai, yang dimana pembacaan tersebut itu dipimpin oleh guru ataupun dari salah satu perwakilan dari siswa ataupun perwakilan dari kelas. Yang keempat itu ada terdapat budaya kerjasama antar warga madrasah. Nah, bentuk kerjasama di dalam madrasah ini bisa dicontohkan adalah kerja bakti, yang dimana di Mantiga Madiun sendiri itu bentuk kerja bakti itu biasanya dilaksanakan hari Jumat, atau bisa dikatakan bentuk kegiatannya adalah Jumat bersih, yang dimana seluruh warga sekolah bergotong royong untuk membersihkan sekolah secara bersama-sama. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah kebiasaan, yaitu terdapat kegiatan bulanan yaitu muhadharah, yang dimana muhadharah ini dilaksanakan satu kelas ataupun yang melaksanakan adalah dari setiap kelas yang dilaksanakan 1 bulan sekali, yang dimana muhadharah ini bertujuan untuk melatih bagaimana teman-teman ataupun siswa-siswa itu bisa berinteraksi dengan orang luas untuk masyarakat banyak gitu. Tapi untuk masa pandemi ini muhadharah belum bisa dilaksanakan karena juga keterbatasan dari jumlah
ya tidak bisa mengumpulkan partisipan yang banyak. Oke, selanjutnya yaitu upaya pembinaan guru, siswa dan juga tenaga kependidikan. Nah, upaya pembinaan guru yang dilaksanakan di 3 Madiun salah satunya ataupun diantaranya adalah yang pertama adalah untuk pembinaan dari guru dan juga tenaga kependidikan itu sendiri. Yang pertama adalah rapat rutin tenaga kependidikan setiap 1 bulan sekali. Dalam rapat tersebut membahas tentang kendala-kendala yang dialami oleh tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dipimpin langsung oleh kepala madrasah atau dari pihak Kemenak. Ya, di mana kegiatan tersebut ada sebagai evaluasi setiap bulanan yang dimana di situ guna untuk pembinaan dari guru-guru ataupun tenaga kependidikan yang dimana bisa untuk meningkatkan kualitas dan juga untuk mengevaluasi dari apa yang belum dicapai. Selanjutnya adalah dari pembinaan dari guru, yaitu adanya usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, seperti seorang guru mengikuti yang namanya workshop, seminar ataupun pelatihan yang di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada guru yang bersangkutan. Selanjutnya adalah upaya pembinaan yang dilaksanakan untuk peserta didik, yang dimana salah satu upaya untuk meningkatkan ataupun membina peserta didik itu diantaranya adalah pelatihan ataupun sosialisasi yang diadakan bersama Koramil. Nah, ini juga untuk melatih kedisiplinan dari peserta didik tersebut. Tetapi karena pandemik ini, pelatihan ini belum sempat bisa dilaksanakan karena keterbatasan yang ada juga. Yang terakhir yaitu upaya-upaya pembinaan dari siswa itu sendiri adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler yang dimana tujuannya untuk mengembangkan potensi, keterampilan dan juga kreativitas siswa serta membantu siswa untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan minat bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, selanjutnya yaitu terkait observasi perangkat perkantoran kependidikan di 3 Madiun. Nah, dalam observasi perangkat perkantoran ini saya mengambil tiga perangkat perkantoran yang saya amati, yang saya observasi dari kelima perangkat perkantoran yang ditawarkan di buku panduan magang. Nah, yang pertama yaitu adalah perangkat perkantoran di bidang administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua yaitu perangkat perkantoran di bidang administrasi sarpras ataupun sarana dan prasarana. Ketiga adalah perangkat perkantoran di bidang administrasi kurikulum. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait ketiga perangkat yang saya observasi, yang saya amati di 3 Madiun. Yang pertama adalah perangkat perkantoran di bidang administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, dari wawancara dan observasi bersama dengan Kepala TU Bapak Baikuni di 3 Madiun, beliau menyampaikan terkait data-data tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di 3 Madiun. Setidaknya itu ada 31 tenaga pendidik dan 8 tenaga pendidikan yang berada di madrasah. Untuk selanjutnya adalah perangkat perkantoran di bidang administrasi sarana dan prasarana. Sistemasi dalam pengadaan sarpras yaitu sarpras di madrasah, yaitu madrasah mengajukan proposal kepada kepala madrasah yang sebelumnya disurvei dahulu oleh penanggung jawab bidang sarpras, yang setelah diajukan kepada madrasah barulah dari pihak madrasah menindaklanjuti kepada pemerintah sesuai dengan kebutuhan dari madrasah itu sendiri. Yang kedua yaitu selain mengadakan sarpras juga harus ada pemeliharaan sarpras yang bertujuan untuk perawatan semua sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Di 3 Madiun itu selain adanya pengadaan juga ada yang namanya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu dibagi menjadi pemeliharaan rutin atau harian dan juga pemeliharaan bulanan atau tahunan ataupun ringan dan juga berat, yang dimana pemeliharaan harian itu ya setiap hari dirawat, yang dimana bulanan itu adalah ketika ada yang rusak berat itu nanti baru diadakan perawatan secara besar-besaran. Poin yang ketiga adalah terkait anggaran di 3 Madiun sendiri itu ada 2 sumber, yakni dari dana BOS dan dari iuran wali murid. Rinciannya adalah dana BOS biasanya digunakan untuk menganggarkan sarpras yang sudah direncanakan oleh wakil kepala sarpras
sendiri dan bersifat tahunan, sedangkan untuk anggaran dari iuran wali murid biasanya digunakan untuk keperluan yang bersifat mendadak kaitannya dengan pengadaan sarana dan juga prasarana. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari observasi dari perangkat perkantoran di bidang administrasi dan juga administrasi kurikulum. Yang pertama, dari observasi yang saya lakukan di Man3 Madiun itu bersama ibu kurikulum yang ada di sana, yaitu tujuan diadakan administrasi bidang kurikulum ini itu ada selaras dengan adanya visi misi dan juga tujuan Man3 Madiun. Tujuan tersebut diupayakan untuk mewujudkan dengan menyusun program kerja kurikulum madrasah aliyah atau MAN setiap tahunnya. Nah, dalam program bidang kurikulum ini itu dibagi menjadi dua, program inti dan juga program pengembangan. Nah, program inti ini diantara kegiatannya ada pembuatan kalender pendidikan Man3 Madiun, perencanaan dan pembagian kelas, pembuatan jadwal pembelajaran dan pembagian tugas guru, terus penyusunan program perangkat pembelajaran, revisi kurikulum madrasah, evaluasi sistem scanner ulangan harian, sisipan ulangan semester, pemberian reward kepada siswa dan guru, perencanaan tryout mata pelajaran ujian nasional dan juga ujian nasional ataupun ujian akhir madrasah. Nah, sedangkan program pengembangan yaitu peningkatan profesionalisme guru, perencanaan pelaksanaan pembelajaran menggunakan informasi komunikasi teknologi atau ICT, dan juga penyusunan program ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran di Man3 Madiun ini mengacu pada kurikulum KTSP Man3 Madiun, yang dimana juga pernah mengacu pada kurikulum K13 yang dimana pelaksanaan atau diterapkan itu pada tahun 2013. Nah, sesuai dengan observasi yang saya wawancara kemarin oleh Wakil Kurikulum. Yang selanjutnya ada tujuan adanya administrasi bidang kurikulum ini itu yaitu untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru dan juga efektivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran pengolahan kurikulum yang profesional, efektif dan juga terpadu. Nah, masih banyak kendala-kendala ataupun hal yang kurang di dalam kurikulum ini. Salah satunya adalah yang menjadi kendala adalah soal pengarsipan, yang dimana pada pengarsipan di Man3 Madiun ini masih belum bisa tersistematis. Nah, oleh sebab itu solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan ataupun mencoba untuk selalu meningkatkan bagian pengarsipan di bagian kurikulum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait presentasi ataupun laporan hasil magang saya di Man3 Madiun, yang dimana masih banyak sekali kekurangan dalam laporan saya dan juga presentasi saya. Jika ada kurangnya, saya pribadi mohon maaf. Jika ada lebihnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.